Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah zuhur yang berbahagia, sehubungan dengan tahun baru, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat hadis qudsinya, kata Allah, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa anna ad-dahru biyadil amru kulluha uqallibul lailata wan nahar. Kata Allah, saya disakiti oleh manusia. Yu'dhini yang tadi. tes nama. Kalau suara enakan ini. Yu'zini ibnu Adam. Saya disakiti oleh manusia. Ya subbud dahra. Manusia kadang-kadang suka mencaci maki masa. Sial, hari sial nih. Gua hari ini kayaknya. Tahun ini tahun payah. Tahun ini nggak hoki. Seakan-akan tahun 2022 itu sama dia tuh nggak bagus, sama dia nggak oke. Ini minggu ini payah nih gue, bulan ini payah nih. Dia mencaci maki masa. Padahal kata Allah, wa ana dahru, masa itu saya yang menciptakan siang dan malam. Saya menciptakan matahari untuk terbit, saya menciptakan bulan sehingga kamu ada siang dan malam. Bumi kamu saya. Ada matahari berjalan, ada bumi beredar, kemudian ada bulan bergantian, itu saya. Maka ketika terjadi tanggal 1 ke tanggal 2 sampai akhir dari Desember ke Januari, Januari ke Desember, kerjaan saya. Kalau Anda merasa tidak bagus di hari Anda, di minggu Anda, di bulan Anda, lalu Anda caci maki bulan itu, Anda caci maki saya. Serem ya? Ya iya kan? Dari pagi sampai zuhur tadi kerjaan siapa ini? Kan kita diam aja. Yang bikin akhirnya jadi siang, Allah. Yang bikin jadi sore nanti, Allah. Yang bikin jadi malam, Allah. Besok berubah tanggal, berubah minggu, berubah bulan, berubah tahun. Kan semuanya atas kuasaan Allah. Lalu kita evaluasi, kita bilang apa? 2022 payah. 2022 payah. Seakan-akan kita menyalahi bulan, kita menyalahi hari. Padahal gara-gara ada hari, ada bulan, kita akhirnya bisa hidup. Dan peredaran itu menjadi dari 1, 2, Allah. Bahkan terlepas ayat ini untuk bulan Hijriah atau bulan Masehi, Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran. Jumlah bulan dalam 1 tahun menurut hukum Allah 12. Terserah bapak-bapak mau terjemahkan apakah ini Hijriah di Quran, apakah ini Masehi, yang penting dua-duanya sama kan Pak ya? 12. Bapak mau bilang Muharram sampai Dzulhijjah, Allah. Bapak bilang Januari sampai Desember, tetap Allah. Kenapa? Ketika orang mengamati perjalanan bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal ujunil qadim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal haji. Mereka bertanya tentang peredaran bulan, katakan itu untuk menentukan wahyu. Hitung peredaran bulan, maka muncullah Muharram, Safar, terus sampai kepada Dzulhijjah. Tapi ketika mengamati wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, matahari beredar pada porosnya, dihitung-hitung muncullah Januari, Februari sampai kepada Desember. Anda mau pakai Muharram, Anda mau pakai Desember, tetap aja porosnya di matahari dan di bulan Allah. Maka Anda menghina bulan apapun, Anda menghina saya, sebab itu kreasi saya. Sekarang ada ibu kita jualan kue, ada ibu kita masak kue, masak nasi, kita makan. Lalu kita bilang, kagak enak nih masakannya. Yang marah kuenya apa ibu-ibunya? Di rumah Pak, istri kita masak, sayur asam kita makan. Sayur asam kagak enak nih. Sayurnya diem aja Pak, tapi yang bikin. Matahari yang bikin edar Allah, bulan Allah. Kemudian terjadi pergantian siang dan malam, tanggal, minggu, bulan, tahun Allah. Maka kalau Anda menghina Seninnya, Selasanya, tahunnya, Anda menghina yang bikin. Kira-kira gitu tuh. Maka kata Allah, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa anad dahru. Saya sakit hati sama manusia.
sering mencaci maki masa, padahal masa itu yang menciptakan saya. Anda menghina saya berarti. Biadil amru kulluha, semua urusan di dunia tangan saya. Uqallibul lailan nahar, saya menggantikan siang jadi malam, malam jadi siang. Yukawwirul laila nahar, Allah memutar balikan mana siang mana malam. Nah, maka sebenarnya Pak, mau tahun baru Hijriah, mau tahun baru Masehi, husnuzon aja dengan Allah, baik semuanya. Nah, terlepas Bapak mau bakar-bakar apa gitu ya. Nah, bahkan ada yang ini menanggapi tahun baru ini, ada yang kebangetan nganan Pak. Pokoknya tahun baru haram, bakar ayam haram, bakar, apalagi bakar rumah. Bakar petasan haram, begadang haram. Jam 12 malam ditungguin, kagak ada dalilnya. Subuh tungguin, tahajud tungguin, baru bener. Ada yang kebangetan ke kanan tuh. Pokoknya semua aktivitas tahun baru hukumnya haram. Kadang-kadang juga ya untuk dalam tanda petik menguatkan akidah, keimanan, sah-sah saja sih. Cuma kalau bakar ayam jadi haram, kan ayamnya halal ya. Arangnya halal. Belinya pakai duit, halal. Gara-gara malam tahun baru jadi haram tuh ayam. Itu juga nggak ada dalilnya Pak. Mengharamkan ayam gara-gara tahun baru, kagak ada dalilnya juga. Nah, tapi sekali lagi Pak, ini pergantian tahun ini bukan, sekali lagi ya, bukan soal itunya. Tapi sikap kita terhadap nikmat Allah bernama hari, terhadap sikap Allah bernama waktu. Anda menghina, Allah marah. Anda keluh kesah, Allah marah. Itu dia yang kita khawatirkan. Lah, kalau semuanya baik, terus apa yang harus dirisaukan dengan pergantian tahun? Nah, maka dari jauh-jauh kan Allah dibilang, wal asri. Nah, kita cek Pak, benar nggak nih ayat? Bukan benar Pak ayat, ada rasanya nggak gitu. Oh, ayat pasti benar Pak, jangan ditanya. Pokoknya apapun dari Allah pasti benar. Bapak paham nggak paham pasti benar. Yang kagak benar dari dukun Pak. Kalau dukun, wal asri demi masa. Hari-hari ketemu minggu, minggu-minggu ketemu bulan, bulan ketemu tahun. Innal insana lafi khusr. Ini kalimatnya menarik nih Pak. Inna itu dalam bahasa Arab namanya harfu taukid, sesungguhnya. Nanti di ujungnya lafi hustin, la-nya huruf taukid lagi. Jadi dua kali taukid. Sesungguhnya manusia lafi, benar-benar dalam kerugian. Dua kali ditekankan sama Allah. Wal asri demi masa, ketika balau semuanya kita dalam kerugian. Al insan itu lamnya namanya listidrakil jinsi. Itu kalau terjemahnya pakai ilmu nahwu, sesungguhnya semua manusia benar-benar di dalam kerugian. Sepanjang waktu. Yuk kita cek Pak, benar nggak kita rugi apa kagak? Yuk kita cek ya, kita cek dah. Nah, kalau ngamal, kira-kira nih ngamal Jumatan Pak, ngamal Jumatan Bapak punya duit 100.000 yang mantas berapa? 2.000. Bapak punya duit 500.000? 2.000. Bapak punya duit 1 juta? 2.000. Kalau bahasa Betawi, kudunya, Bapak tahu kudu? Lah, ya harusnya. Kalau punya duit 100.000, 2.000, mestinya 200.000, 4.000 dong. Iya dong, kan tinggal dikaliin doang. Harusnya, tapi enggak kita. Dan itu kan berarti kita pelit Pak. Rizkinya ditambah sama Allah. Jumat ini ngantongin duit 400.000, ngamal goceng. Jumat besok pun dikantongin duit, dikasih rizki sama Allah 1 juta, ngamalnya goceng-goceng juga. Rizkinya ditambah sama Allah, tapi ngamalnya itu pelit Pak. Tapi kita pelit merasa soleh. Biar ya. Gue mau dong ngamal goceng. Pelit tapi merasa soleh. Nah, itu satu tuh. Tuh ruginya di situ tuh. Itu yang masih ngamal masih rugi Pak. Apalagi yang kagak ngamal-ngamal ya. Itu rugi. Kadang-kadang kita rugi ilmu. Kemarin libur Pak, libur. Saya nggak ngomongin nggak libur, udah libur. Bapak kalau liburan Jumat datang ke masjid jam berapa? Taruh dohor jam 12. Bapak datang jam 10? Enggak ya? Enggak, merbot itu mah. Jam 11? Enggak juga. Setengah 12? Ada iya, ada enggak? Jam 12 kurang 4, itu dia iya, jam 12 kurang 4.
Pertanyaannya, secara ilmu yang Bapak tahu, mana yang lebih bagus? Datang jam 11 apa jam 12 kurang seperempat? Jam 11. Tapi Bapak amalin nggak? Rugi. Buat apa punya ilmu kalau begitu? Tapi kita merasa soleh kan? Masih mendingan gua setengah 12, temen gua hampir johor. Tuh. Padahal secara ilmu aja kita brengsek. Mohon maaf ya. Secara ilmu kita brengsek. Brengseknya maksudnya, lu ngaji udah lama. Yang datang di waktu pertama berkorban sapi, gitu ya? Yang datang di waktu kedua berkorban kambing, berkorban ayam, berkorban telur, berkorban. Lah kalau jam 12 kurang seperempat, mah kita korban telur cicak, Pak. Tapi ketika kita sholat Jumat, walaupun sholat Jumatnya tidur, pulangnya merasa soleh, merasa benar. Innal insan labi khusrin. Yang sholat aja masih dalam kategori khusrin. Karena Anda punya ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Semalam bapak-bapak kan tahajud semua nih, semalam. Wajah-wajahnya. Karena kriip-kriip, berarti malamnya bangun malam. Ilmu yang bapak tahu setelah tahajud, yang bagus berapa rakaat? 8. 8 dah, pada 8. Yang kita kerjain 2. Tapi merasa soleh. Waktunya ada nggak? Ada. Orang bapak-bapak bangun, kan paling siang teman-teman yang tahajud bangun 3:30, paling siang. Ya kalau bapak-bapak mah dari jam 2 kan? Tahajud kencing, Pak. Kencing kayaknya kedinginan ya. Matiin alarm. Tuh. Kita tahu ilmunya, tapi masih 2. Maka yang soleh dalam tanda petik, yang masih sholat aja, apalagi yang gak tahajud. Innal insan labi khusr. Jadi bapak mau kiai, bapak mau ustad, bapak mau habaib, bapak mau orang awam, pokoknya masuk kategori innal insan labi khusrin. Makanya dalam kalau kita ngaji usul fikih ada namanya taksis. Taksis itu ini umum semua manusia, tapi ada loh sedikit yang kagak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yuk kita dikit lagi, Pak. Kecuali orang yang beriman. Beriman itu artinya percaya. Beriman itu artinya yakin. Bapak percaya nggak kalau Bapak ngamal 1 dibalas 700 berdasarkan ayat? Percaya. Emang apa itu 2.000 aja Jumat? Emang apa itu 5.000 aja Jumat? Bapak, kan ayatnya begitu ya? Matalul ladzina biguna bi amwalihim kamatali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Yang naruh 1.000 rupiah akan dikalikan 700 rupiah. Banyaknya oke, Pak. Ada lagi level 2. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang amal dibalas 10. Banyaknya ada lagi level 3, Pak. Manaqasa min malin bal yazdad. Enggak bakal kurang duit diamalkan, kecuali bertambah. 3. Minimal 3 kali lipat. Kalau Bapak ngamal 5.000, balasnya 15.000. Kira-kira begitu. Kalau Bapak ngamal 2.000, balasnya 6.000. Percaya? Percaya. Kalau percaya mestinya, gitu kan ya? Mestinya. Untuk menghindari illa lafi khusrin, mestinya aman. Jadi bukan soal tahun baru tuh Pak, pergantian hari biasa-biasa aja Pak sebenarnya. Intinya di situ sebenarnya. Udah aman belum? Nah, Ustadz kalau Jumat makan kita kerja, bela setengah 12, nggak bisa ke datang 11. Siap! Jumatnya tanggal merah, yuk kita lihat bagaimana datangnya. Sama aja, ya. Nah, Jumatnya libur, kira-kira. Di kampung sendiri. Saya terbalik Pak, saya kadang-kadang kalau liburan, khutbah Jumat di tempat lain, itu sepi masjidnya. Ambil contoh misalnya, di masjid dekat KUA Cengkareng. Masjid KUA Cengkareng itu di belakang Bank Mandiri. Itu kalau hari libur Pak, dikit jamaahnya. Tapi di kampung saya, Pedongkelan, semakin tanggal merah, semakin penuh orangnya. Sebab yang pada kerja pada libur Pak. Ngumpul di kampung semua. Maka saya perhatian banget di kampung saya. Tanggal merah hari Jumat, jangan siang-siang jalannya. Setengah 12 udah pasti di luar. Jam 2, jam 11 jalannya. Karena yang biasa di pabrik ABC, ke kampung. Ini kan tutup. Nah, tapi ada juga khatib Jumat yang kadang-kadang datang ya. Jangan tuh libur ya. Dah. Yang kedua Pak, 2 aja nih. Wa amilus sholihat. Dan beramal soleh. Saya ulang Pak ya. Amal soleh itu amal yang pantas. Yang pantas. Amal soleh itu bukan yang pakai kain. Bukan Pak, yang pantas.
Ini sembahyang zuhur di masjid, di pabrik begini udah pantas, Pak. Pakai peci putih begini udah plus-plus, Pak. Nggak pakai peci jadi pantas. Kenapa? Di pabrik lagi kerja masih bisa jamaah, di masjid udah keren, Pak. Nah, saya pantas, Pak. Saya dari sekolahan. Ini seragam. Tadinya Pak ada dasinya, Pak. Ada name tag-nya, ada namanya. Kalau saya pasang semuanya, waduh. Keren bener. Ya, pantas, Pak. Tapi ntar di rumah, ketika Bapak di rumah, ini kurang pantas dipakai sholat nih. Ini nggak soleh. Ini soleh di pabrik. Tapi kalau di rumah, Pak Surat harus pakai gamis. Pantas. Justru kalau sholat di rumah, ini kagak soleh. Itu soleh namanya. Nah, kita kembali ke ngamal, Pak. Masa duit 1 juta ngamal 2.000? Enggak soleh itu. Enggak wa amilus solihati. Nah, masa bangun jam 3:30 tahajud cuma 2 rakaat? Tahajudnya benar, tapi kagak soleh. Nah, apalagi ya? Nah, masa ada mantu selingkuh sama mertua? Gimana sih? Itu nggak soleh. Selingkuhnya udah kagak soleh, mertua diselingkuhin lagi. Aduh. Jadi amanu. Jadi sebenarnya perjalanan kita nih per jam, per hari, per minggu, sampai ke tahun baru lah kita sebut, mau hijriyah kayak mau haram, mau masehi kayak Januari, bukan soal pergantiannya. Sudahkah kita masuk golongan illal ladzina amanu wa amilus sholihah? Kalau udah masuk, nggak ngaruh, Pak. Mau 1 Januari kayak mau 1 Muharram, nggak penting, Pak. Itu mah nggak penting ya. Cuma berubah tanggal doang sih. Ya paling kagak Ustadz, UMR kan berubah 4,9 ya. Ya. Alhamdulillah. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.